Tidur Farah terganggu dengan bau masakan yang memenuhi indera penciumannya. Ia menguap lebar, kemudian menggeliat di atas ranjang, dan masih nyaman di bawah selimutnya. Baru saja hendak terlelap lagi, tapi kembali bau masakan itu mengganggu tidurnya. Farah dengan kesal akhirnya beranjak dari ranjang, dan mencari orang yang telah membuat apartemennya dipenuhi dengan bau masakan itu. "Kamu masak apa sih?" tanya Farah sambil berjalan ke dapur, menghampiri chef ganteng yang sedang bekerja di dapurnya. Ia pun memeluk Daryl dari belakang, melingkarkan tangannya di perut Daryl. Farah mengintip sekilas dari balik pundak Daryl, kepo dengan masakan yang sedang Daryl buat. Rupanya nasi goreng. "Nasi goreng spesial pakai telur," ucap Daryl. "Aku mau telurnya 2, kata Farah. "Oh, suka sama yang telurnya 2 ya?" Daryl menggoda Farah. "Suka dong, kalau 1 mana puas," jawab Farah santai. "Nanti aku kasih punyaku yang spesial isinya 2 juga. Tapi nanti ya setelah selesai masak." Daryl mengedipkan satu matanya dengan ganjen. Farah langsung paham maksud dan arti dari kalimat mesum dari Daryl itu. Ia pun langsung mencubit perut Daryl tanpa ragu. "Au!" rintih Daryl, membuat tubuhnya bergelincing akibat menahan rasa sakit cubitan. "Nakal sih," sewot Farah. "Nakalnya cuma sama kamu kok." "Masa? Nggak percaya." "Serius, aku anak baik kalau di rumah. Nurut kata Mami dan Daddy." Daryl membela diri. "Mami sama Daddy kamu pasti bangga punya anak baik seperti kamu. Udah ganteng, baik, pinter, rajin kasih aku macam-macam." Tangan Farah mengelus lembut kepada Daryl. "Sayangnya ada yang kurang juga." Daryl mengernyitkan dahinya. "Apalagi yang kurang?" Bibir Farah mendekat ke telinga Daryl. "Kurang lama," bisiknya. "Wah, cari gara-gara, pakai ngeledek lagi." Tangan Daryl mencekal pinggang Farah, lalu mengangkat sedikit tubuhnya hingga membuat Farah duduk di atas kitchen bar. Farah tersenyum jahil, lalu mengalungkan tangannya di pundak Daryl. "Gimana aku nggak cepat keluar kalau kamunya..." "Duh, aku nggak tahan kalau baru dibayangin aja udah begini," keluh Daryl sambil menunjuk bagian bawah tubuhnya. Ada sesuatu yang sudah bereaksi tegang. Baru saja Daryl hendak memberi morning kiss, namun ada bau gosong yang masuk ke indera penciuman mereka. Hidung Farah kembang-kembis mencari asal bau gosong itu, termasuk Daryl yang ikut mencari sumber baunya. "Nasi goreng," pekik Farah sambil menunjuk wajan yang berisi nasi goreng belum jadi tadi. Sementara Daryl lalai karena membiarkan kompornya tetap menyala. Daryl lari berhamburan, dengan segera mematikan nyala kompor. Yang niatan awal membuat nasi goreng sekarang malah jadi nasi kosong. "Yah, kosong," Daryl tampak kecewa. Baru kali ini hasil masakannya gagal. Ia lalu beralih pada Farah, sumber yang membuat Daryl jadi salah fokus. "Kamu sih mancing-mancing terus, jadi nggak konsen akunya." "Kok jadi nyalahin aku sih?" protes Farah. Daryl mendengus kesal, terpaksa nasi gosong itu harus ia relakan. Dan kembali Daryl mengulang bahan satu persatu untuk membuat nasi goreng. "Jangan ganggu aku lagi ya. Aku kalau masak harus konsen. Awas aja kalau ganggu lagi." Daryl mengancam dengan serius, tapi Farah malah tertawa geli mendengar ancaman itu. "Kalau aku ganggu lagi emang gimana? Dapat hukuman." "Hukumannya apa?" tanya Farah penasaran. "Hukumannya di kamar mandi." "Wow, mau ngapain di kamar mandi ya?" "Jadi takut, tapi penasaran. Enaknya digangguin lagi nggak ya?" Kembali Farah menggoda Daryl. Daryl mendesis kesal, berusaha tak tergoda walau nyatanya terus-terusan Farah mengganggunya dengan bergaya genit nan seksual. Setelah berhasil melewati godaan setan cantik berbentuk Farah, akhirnya Daryl bisa menyelesaikan nasi goreng spesialnya. Selesai, Daryl tampak puas setelah selesai memasak nasi gorengnya yang awalnya sempat gagal itu. "Udahan?" tanya Farah.
Daryl membalasnya dengan anggukan, lalu menyerahkan sepiring nasi goreng yang lengkap berisi 2 telur mata sapi sesuai permintaan Farah tadi. Makan yang banyak biar tetap sehat ya. Farah nyengir, gak usah ragu, aku kalau makan memang porsi kuli bangunan, selorohnya. Daryl senang mendengarnya, apalagi Farah memang tak pernah pilih-pilih makanan. Apapun yang Daryl buat pasti ia habiskan. Ia juga yang membuat Daryl makin sayang pada sugar baby senior ini, karena tidak ribet dan tidak malu menunjukkan pada Daryl kalau ia doyan makan. Mau aku suapin, tawar Farah pada Daryl. Daryl tampak berpikir sejenak. Yang sekarang aman kan, gak seperti waktu makan spaghetti itu. Ada rasa khawatir, biarpun ia sendiri yang masak, tapi trauma akibat kepedesan dan lidah terbakar cukup membuatnya waspada. Bukannya kamu sendiri yang masak, kenapa malah takut dan malah tanya balik ke aku? Farah memandang curiga pada Daryl. Daryl menggaruk kepalanya yang tak gatal. Jaga-jaga aja, siapa tahu aku kelupaan tadi. Mulutnya buka yang lebar. Farah meluncurkan 1 sendok nasi goreng ke mulut Daryl. Dan pemuda itu menuruti perintah Farah untuk membuka mulutnya dengan lebar. Nasi goreng pun berhasil mendarat sempurna di mulut Daryl. Ternyata masakanku enak ya, puji Daryl pada dirinya sendiri. Farah manggut-manggut sambil menyuapi dirinya sendiri nasi goreng buatan Daryl. Kalau Farah, apapun masakan yang dibuat oleh Daryl, baginya selalu enak. Suara panggilan telepon masuk di gawai milik Daryl. Akhirnya mengalihkan atensinya. Ia segera meraih gawainya yang ia selipkan di saku belakang celana. Telepon dari Jessie. Daryl pun agak menjauh sebentar dari Farah. Ia ke balkon yang ada di apartemen tersebut. Lalu mengangkat panggilan telepon dari Jessie. Selamat pagi sayang, sapa Daryl langsung. Pagi, balas Jessie di seberang telepon. Ada yang bisa aku bantu? Kamu sudah bangun ya sayang? Ini sudah pukul 9 pagi, mana mungkin aku belum bangun. Lagi pula aku sudah di jalan. Mungkin sebentar lagi akan sampai di rumahmu. Oh, jadi kamu mau ke rumahku? Daryl terdiam sejenak. Apa tidak salah dengar? Jessie hendak ke rumahnya. Sementara dirinya saja kini sedang tidak ada di rumah. Daryl menepuk keningnya berkali-kali, merasa kebingungan sendiri. Jess, kamu sama sopir atau sendiri kemari? Tanya Daryl panik. Sendirian, ada apa? Oh, itu, nyetirnya pelan-pelan aja, jangan ngebut, jangan buru-buru, pinta Daryl. Sementara ia tengah mengambil langkah 1000 dengan kilat meraih kunci mobilnya. Dan tak ketinggalan mengecup pipi Farah. Gawai masih menempel di telinganya, sementara jari telunjuk Daryl memberi kode pada Farah agar jangan bersuara. Setelahnya ia segera melangkah ke pintu, dan tak lupa melambaikan tangannya sebagai ucapan perpisahan pada Farah. Belum selesai Farah berucap, namun begitulah sosok Daryl. Ia datang tiba-tiba dan pulang pun tiba-tiba juga. Farah mendengus kesal, ditatapnya nasi goreng buatan Daryl barusan. Biarpun raga Daryl tidak ada di sini, tapi rasa yang ia tinggalkan masih tetap ada.